Apakah kamu pernah berpikir bahwa alasan kamu belum memiliki apa yang kamu inginkan adalah karena kamu terlalu menginginkannya? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa keinginan yang terlalu kuat justru bisa menjadi penghalang utama mengapa hal itu tak pernah sampai padamu? Mungkin terdengar aneh, aku tahu. Tapi kenyataannya, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan dengan keras. Kamu menarik apa yang selaras dengan siapa dirimu. Bisa saja kamu bangun setiap pagi, membayangkan keinginanmu menjadi nyata, mengulangi afirmasi, bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Tapi selama kamu masih berada dalam getaran kekurangan dan keraguan, itulah yang terus kamu pancarkan. Dan itulah yang ditanggapi oleh hukum tarik-menarik. Lebih banyak kekurangan, lebih banyak keraguan, lebih banyak hal yang sama. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kenapa ini terjadi, dan yang lebih penting, bagaimana cara mengubahnya. Tapi aku perlu memperingatkan, apa yang akan kamu dengar bukanlah hal yang nyaman. Ini akan mengguncangmu. Hukum tarik-menarik sedang bekerja saat ini juga, detik ini juga, ketika kamu mendengarkanku. Ia tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, atau apakah kamu sepenuhnya mengerti cara kerjanya. Seperti halnya gravitasi, hukum ini tetap bekerja. Ketika kamu menjatuhkan suatu benda, ia akan jatuh. Kamu tidak perlu memahami rumus-rumus Isaac Newton untuk melihat kenyataan itu terjadi. Hal yang sama berlaku untuk hukum tarik-menarik. Ia membentuk realitasmu berdasarkan frekuensi yang kamu pancarkan. Masalahnya, hampir tak ada orang yang diajarkan untuk menyadari hal ini. Sejak kecil, kamu dibentuk oleh lingkungan di sekitarmu. Orang tua, guru, tetangga, televisi, setiap kata, setiap komentar, setiap tatapan, masuk langsung ke dalam pikiran bawah sadarmu. Ketika kamu masih bayi, pikiranmu terbuka sepenuhnya. Tidak ada penyaring. Semua informasi diserap begitu saja. Kumpulan pengalaman ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai paradigma. Seperangkat keyakinan dan kebiasaan yang diam-diam mengendalikan setiap keputusan yang kamu buat setiap hari. Cara kamu memperlakukan uang, hubungan, bahkan nilai dirimu sendiri, semuanya dipandu oleh sistem tak terlihat ini. Coba pikirkan sejenak. Berapa kali kamu mencoba mengubah sesuatu dalam hidupmu, memulai dengan semangat penuh, dan setelah beberapa hari atau beberapa minggu, kamu kembali lagi ke titik semula. Mungkin kamu sudah mengikuti kursus, membaca buku yang menggugah, menonton video inspiratif seperti ini. Kamu memahami isinya. Kamu merasa itu masuk akal, tapi meski begitu, hasilnya tidak muncul. Lalu kamu mulai meragukan dirimu sendiri, atau lebih buruk, mulai percaya bahwa mungkin ini bukan untukku. Disinilah kebanyakan orang tersesat, karena mereka tidak menyadari bahwa yang menghambat hasil bukanlah kurangnya pengetahuan, tapi paradigma itu sendiri. Paradigma tertanam dalam-dalam di bawah sadar, dan berfungsi seperti termostat emosional. Kamu bisa memaksa dirimu untuk berpikir positif, mengulangi afirmasi di depan cermin, bahkan mulai bertindak berbeda. Tapi jika termostat batinmu disetel pada kekurangan, ketakutan, penolakan, atau kegagalan, cepat atau lambat kamu akan menarik hal-hal yang sepadan dengan itu. Aku sendiri pernah mengalaminya. Bertahun-tahun aku bekerja di pekerjaan kasar hanya untuk sekadar bertahan hidup. Mengganti ban, mengepel lantai, melakukan pekerjaan apapun yang tersedia. Pendapatanku dalam 1 tahun tidak sampai 59 juta rupiah. 59 juta rupiah setahun. Aku tidak memiliki pendidikan formal, tidak percaya pada diriku sendiri. Dan jujur saja aku pikir hidup memang seperti itu. Bahwa ada orang yang memang ditakdirkan untuk sukses dan yang lainnya, seperti aku, hanya untuk bertahan. Tapi semuanya mulai berubah ketika seorang pria bernama Raymond Douglas Stanford memberiku sebuah buku. Dia tidak hanya memberikannya begitu saja. Dia juga berkata, lakukan persis seperti yang aku perintahkan. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi meskipun ragu, aku mulai mengikuti arahannya. Rasanya sangat tidak nyaman. Pikiran-pikiranku seperti diguncang keras. Aku bahkan tidak bisa percaya bahwa menghasilkan 1.475.000.000 rupiah setahun itu mungkin. Bahkan separuhnya pun, 737.500.000 rupiah, aku tak sanggup membayangkannya. Sekadar memikirkannya saja membuatku merinding, karena semua itu bertentangan dengan segala sesuatu yang diajarkan kepadaku sejak kecil.
tapi aku terus melanjutkan. Dan pendapatanku melonjak dari 59 juta rupiah menjadi 2.500.000, 81.250.000 rupiah dalam tahun pertama. Bagaimana bisa? Aku mengubah getaranku, dan getaran itu mulai menarik ide-ide baru, orang-orang baru, kesempatan-kesempatan baru. Ingat baik-baik, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Dan dirimu adalah cerminan dari frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Artinya, jika setiap hari kamu bangun dengan pikiran kekurangan, kekhawatiran, dan ketakutan akan tidak bisa membayar tagihan di akhir bulan, maka itulah getaran yang kamu pancarkan, dan getaran itu menarik lebih banyak situasi yang sesuai. Lebih banyak tagihan, lebih banyak kesulitan, lebih banyak kejadian tak terduga. Sekarang berhentilah sejenak dan jujurlah pada dirimu sendiri. Bagaimana perasaanmu saat melihat isi rekening bankmu? Apakah kamu merasa tenang atau malah cemas? Saat mendapatkan tawaran baru, apakah kamu langsung berpikir tentang kemungkinan gagal atau tentang bagaimana hal itu bisa mengubah hidupmu? Ketika kamu mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulan dengan melakukan apa yang mereka cintai, apakah kamu merasa kagum atau iri? Perasaan-perasaan ini adalah petunjuk jelas tentang frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Dan alam semesta meresponsnya dengan akurasi matematika. Itulah sebabnya orang-orang yang sering berkata bahwa mereka selalu sial atau bahwa tidak ada yang berhasil dalam hidupku terus mengulangi kenyataan yang sama. Karena getaran mereka terjebak dalam siklus. Siklus yang juga pernah aku alami selama bertahun-tahun. Siklus bertahan hidup, kerja keras dan kekecewaan, tapi ada jalan keluar, dan semuanya dimulai dengan kesadaran. Ketika kamu mulai memperhatikan perasaanmu dengan penuh kesadaran, tanpa menghakimi, kamu perlahan-lahan akan menyadari pikiran-pikiran mana yang sedang membentuk getaranmu. Dan saat itu terjadi, kamu bisa mulai mengubahnya secara perlahan. Ini tidak terjadi dalam waktu semalam, dibutuhkan latihan, diperlukan konsistensi. Tapi kabar baiknya adalah perubahan dimulai begitu kamu memilih untuk memeluk pikiran baru dan mengizinkan dirimu merasakan sesuatu yang berbeda, meskipun hasilnya belum terlihat. Jika kamu terus-menerus menarik hal-hal yang tidak kamu inginkan, pahamilah bahwa itu bukan karena nasib buruk ataupun takdir. Itu hanyalah pola lama yang terus bekerja sebagaimana biasanya. Pola itu tidak jahat. Ia hanya dirancang untuk menjaga kamu tetap berada di zona yang sudah kamu kenal. Tapi kalau zona yang kamu kenal adalah kekurangan dan keterbatasan, maka kamu perlu melepaskan diri darinya. Kamu perlu mengizinkan dirimu berpikir, merasakan, dan bertindak secara berbeda, meskipun seluruh tubuhmu berteriak menolak. Bahkan jika pikiranmu berkata, ini tidak akan berhasil. Hukum tarik-menarik sedang bekerja sekarang juga, dan akan terus bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan terus menarik hal-hal yang tidak kamu inginkan? Ataukah akhirnya kamu akan mengambil alih kendali atas getaran dan hidupmu? Dalam bagian berikutnya, aku akan menunjukkan padamu mengapa berpikir positif saja tidak cukup dan apa sebenarnya yang membawa perubahan nyata dalam hasilmu. Karena hanya mengetahui bahwa hukum tarik-menarik itu nyata, tidak akan mengubah kenyataan hidupmu. Tapi jika kamu menerapkan dengan kesadaran penuh prinsip-prinsip yang mengatur hukum itu, maka segalanya bisa berubah, seperti yang telah mengubah hidupku, dan bisa mengubah hidupmu juga. Kamu pasti sudah menyadari bahwa lebih banyak informasi belum tentu menghasilkan lebih banyak hasil. Sudah berapa kali kamu bertemu orang-orang yang sangat terdidik, memiliki gelar akademis, sertifikasi, berbicara lebih dari satu bahasa, membaca puluhan buku setiap tahun. Namun tetap saja mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai atau dalam hubungan yang tidak membahagiakan mereka. Dan mungkin itu juga sedang terjadi padamu sekarang. Kamu sudah mencari begitu banyak jawaban, sudah mencoba berbagai teknik, tetapi hasilnya tetap sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pantulan dari sesuatu yang lebih dalam, tidak terlihat, namun sangat kuat. Pola pikir bawah sadar atau paradigma. Paradigma itu seperti sistem otomatis yang mengendalikan hidupmu. Ia menentukan
Tidak hanya apa yang kamu lakukan, tapi juga apa yang bahkan tidak pernah kamu anggap mungkin untuk dilakukan. Bahkan ketika kamu memutuskan untuk berubah, ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Kali ini akan berbeda," paradigma itu muncul. Ia menyelinap di antara rencanamu dan secara halus mendorongmu kembali ke pola lama. Karena ia diciptakan untuk melindungimu, meskipun itu berarti menjauhkanmu dari hal-hal yang paling ingin kamu raih. Aku telah menyaksikan ini terjadi berulang kali sepanjang karierku. Salah satu kisah yang paling membekas adalah tentang seorang eksekutif di perusahaan besar. Ia memiliki semua kredensial yang dihargai di dunia korporat. Gelar pasca sarjana di bidang keuangan, fasih dalam 3 bahasa, karisma yang kuat, kemampuan kepemimpinan alami. Namun kehidupan keuangannya berantakan. Meskipun ia menerima gaji jauh di atas rata-rata, setiap akhir bulan ia tetap berada dalam kondisi minus. Selalu, ia memiliki keyakinan yang sangat dalam bahwa menghasilkan uang dalam jumlah besar itu buruk, bisa menjauhkannya dari keluarga atau membuat orang lain menganggapnya serakah. Ia bahkan tidak menyadari hal ini secara sadar. Tapi paradigma itu bekerja dalam diam, membuatnya terus-menerus menyabotase dirinya sendiri. Berpikir positif saja tidak cukup, memang bagus, tapi itu seperti menuangkan seember air bersih ke dalam sumur yang terkontaminasi. Airnya mungkin terlihat jernih di permukaan, tetapi sebentar kemudian akan kembali keruh. Karena isi dari sumur tersebut, yakni bawah sadarmu, belum benar-benar berubah. Kamu bisa saja mengulang-ulang bahwa kamu layak untuk sukses, bahwa kamu pantas memiliki hidup luar biasa. Tapi jika jauh di dalam dirimu kamu masih merasa tidak cukup, tidak pantas, tidak dilahirkan untuk itu, maka paradigmalah yang akan menang, selalu. Itulah mengapa banyak orang menyerah di tengah jalan. Mereka mulai dengan semangat tinggi, berkata, "Kali ini aku bisa." Tapi mereka tidak mengubah apa yang tersembunyi di balik layar. Mereka mengubah tindakan, tapi tidak mengubah identitas. Dan setiap tindakan yang tidak selaras dengan identitas batinmu tidak akan bertahan lama. Usaha berubah menjadi kelelahan, dan kelelahan menjadi frustrasi. Hingga suatu hari orang itu menatap cermin dan berkata, "Aku tahu ini bukan untukku, tapi ini bukan akhir." Paradigma bisa diubah, dan mengubah paradigma berarti mengubah segalanya. Aku sendiri butuh hampir 10 tahun untuk benar-benar memahami ini secara mendalam. Di awal, setelah pendapatanku melonjak dari sekitar 55 juta rupiah menjadi sekitar 2.400.000.000 rupiah per tahun, aku pun sempat bingung. Aku tidak paham bagaimana itu bisa terjadi. Tidak masuk akal secara logika. Baru setelah bertahun-tahun belajar dan mengamati aku sadar, yang berubah bukan hanya tindakanku, yang berubah adalah citra diriku sendiri, paradigmaku. Ada satu data yang sering aku kutip, berdasarkan penelitian tentang perilaku keuangan manusia, sekitar 8 dari setiap 10 orang yang memenangkan lotre kehilangan semua uangnya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan tahukah kamu mengapa? Karena uangnya berubah, tapi paradigma mereka tetap sama. Mereka menerima kekayaan dalam jumlah besar, tapi masih memandang diri sebagai orang miskin, tidak layak, dan tidak tahu bagaimana mengelola kelimpahan. Maka mereka menyabotase semuanya, tanpa sadar. Karena alam bawah sadar selalu mencari cara untuk membuktikan bahwa keyakinannya adalah benar. Kamu mungkin sedang mengalami hal ini sekarang, bahkan tanpa menyadarinya. Mungkin kamu pernah mendapat kesempatan luar biasa, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat kesempatan itu hilang begitu saja. Mungkin kamu sudah pernah mencoba berwirausaha, atau ingin memulai karier baru, namun kamu dilanda rasa tidak percaya diri yang begitu besar, hingga akhirnya mundur bahkan sebelum mencoba. Itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah paradigma yang sedang menjalankan fungsinya. Paradigma tersebut terbentuk sepanjang hidupmu. Ia sangat kuat dan melekat. Namun kabar baiknya adalah paradigma bisa diubah. Hanya saja bagian tersulitnya terletak di sini. Mengubah paradigma memerlukan ketidaknyamanan. Kamu harus mulai terlibat secara emosional dengan gagasan-gagasan yang awalnya ditolak mentah-mentah oleh seluruh tubuhmu. Karena gagasan-gagasan tersebut masih asing, mereka tidak selaras dengan getaran yang kamu miliki saat ini,
Dan ketidaksesuaian ini menimbulkan rasa aneh. Itulah mengapa sangat umum bagi seseorang untuk merasa adanya penolakan besar ketika memulai sesuatu yang baru, seakan ada bagian dari diri sendiri yang mencoba menggagalkan proses itu. Dan memang benar begitu adanya. Bagian itu adalah sistem lama dalam dirimu yang dirancang untuk mempertahankan keadaan seperti apa adanya. Namun justru resistensi tersebut bisa menjadi sinyal terkuat bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Ketika kamu mulai berpikir dengan cara baru, bertindak dengan cara berbeda, dan merasakan sesuatu yang sebelumnya asing, paradigma lama akan menjerit. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Dan disitulah kamu harus tetap bertahan, karena di balik resistensi itu terdapat kebebasan. Di sana ada dirimu yang baru. Mau saran yang bisa langsung kamu terapkan? Pilih satu pemikiran yang benar-benar bertolak belakang dengan pola pikirmu saat ini. Misalnya seperti ini, aku layak mendapatkan penghasilan sebesar 150 juta rupiah setiap bulan dari pekerjaan yang aku cintai. Tuliskan itu, bacalah berulang-ulang, ucapkan dengan lantang, dan perhatikan apa yang kamu rasakan. Bila muncul rasa tidak nyaman, takut atau ragu, justru itu bagus. Itulah sinyal dari paradigmamu yang sedang menunjukkan letak blokirannya. Sekarang kamu tahu di mana kamu perlu bertindak. Jangan melawan rasa tidak nyaman itu. Gunakanlah sebagai kompas. Hal menarik adalah, semakin sering kamu bertahan dengan pola baru itu, tubuhmu akan mulai menerimanya. Pikiranmu mulai memberi ruang, dan saat itulah peluang mulai bermunculan. Orang-orang yang tepat hadir. Ide-ide mengalir. Karena kamu telah mengubah frekuensimu, dan segala sesuatu di alam semesta merespons frekuensi tersebut. Kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya, bahkan tak kamu sadari keberadaannya. Ketika kamu mengubah paradigma, kamu tidak lagi perlu mengejar hasilnya. Hasil itu akan datang padamu. Karena getaranmu kini sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak lagi memaksa keadaan. Kamu hidup seolah-olah hal yang kamu inginkan sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan yang paling indah adalah bahwa siapapun bisa melakukannya. Tak peduli berapa usiamu, dari mana asalmu, atau setinggi apa tingkat pendidikanmu. Aku sendiri tidak menyelesaikan pendidikan sekolahku. Aku memulai kehidupan dewasa tanpa arah yang jelas. Pernah mengganti ban, mengepel lantai, bekerja di pabrik. Tapi aku menulis ulang paradigmaku, dan hal itu membawaku membangun kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Jadi, kalau kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu, yakinlah bahwa memang ada, namun itu hanya akan muncul ketika kamu benar-benar selaras dengannya. Dan untuk itu, kamu harus mulai mengubah isi dalam dirimu. Ubah apa yang kamu yakini mungkin, ubah gambaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Karena pada akhirnya, kenyataan yang kamu alami hanyalah bayangan dari identitas yang kamu pelihara. Dan identitas itu, sahabatku, adalah paradigma. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kamu bisa mengubah frekuensimu secara nyata dan mengapa hal itu adalah penentu utama dari apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi untuk sekarang, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang terus bergema di pikiranmu. Jika kamu sebenarnya sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengubah hidupmu, mengapa kamu masih terjebak dalam realitas yang sama? Mungkin sekarang saatnya untuk menengok ke dalam dan benar-benar memulai. Perubahan dimulai ketika kamu memutuskan, dan keputusan itu hanya bisa kamu ambil sendiri. Segala sesuatu di alam semesta selalu bergerak, tak ada yang diam. Bahkan kamu yang sekarang sedang duduk atau berbaring tampak diam, sebenarnya tidak sepenuhnya diam. Jika tubuhmu diamati melalui mikroskop yang sangat kuat, akan tampak tarian partikel dan atom yang terus bergetar. Ini bukan perumpamaan, tapi ilmu fisika. Kamu adalah massa energi yang bergetar sangat cepat, dan getaran dari tubuhmu, meski tak terlihat oleh mata, selalu ditangkap dan direspons oleh alam semesta di sekitarmu. Inilah yang disebut sebagai frekuensi. Frekuensi tempat kamu berada menentukan apa yang kamu tarik ke dalam hidup. Dan yang menentukan frekuensi itu bukan hanya pikiranmu, melainkan lebih dari itu, perasaanmu. Perasaan adalah kendaraan dari getaran. Ia adalah jembatan antara dunia batinmu
dan hasil nyata yang kamu wujudkan di dunia luar. Inilah mengapa banyak orang kecewa dengan hukum tarik-menarik. Mereka berpikir positif, mengulang afirmasi, mencoba membayangkan impian mereka, tapi di dalam hati merasa cemas, tidak yakin, dan dipenuhi rasa takut. Alam semesta tidak merespons pikiran yang melayang-layang. Ia merespons getaran yang dibawa oleh perasaan. Apa yang kamu rasakan saat bangun pagi? Emosi apa yang pertama muncul di hari-harimu? Apakah kamu merasa bersemangat, damai dan penuh syukur? Atau justru merasa terbebani, tertekan, cemas, takut akan hari yang menantimu? Jawaban atas pertanyaan ini jauh lebih menggambarkan hidupmu dibanding riwayat pekerjaanmu, isi rekeningmu, atau unggahan media sosialmu. Karena yang kamu rasakan secara konsistenlah yang menjaga getaranmu dalam pola tertentu. Dan pola itulah yang menarik segala sesuatu. Orang, gagasan, situasi, tantangan, dan solusi. Banyak orang mengira bahwa getaran hanyalah konsep spiritual yang abstrak, tapi ini adalah ilmu. Jika tubuh manusia diletakkan di depan kamera inframerah, kamu bisa dengan jelas melihat pancaran energi yang terus-menerus keluar darimu. Ketika kamu marah, medan energi itu berubah. Saat kamu jatuh cinta, juga berubah. Dan orang-orang bisa merasakan perubahan itu. Atau ingin memulai karier baru, namun kamu dilanda rasa tidak percaya diri yang begitu besar, hingga akhirnya mundur bahkan sebelum mencoba. Itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah paradigma yang sedang menjalankan fungsinya. Paradigma tersebut terbentuk sepanjang hidupmu. Ia sangat kuat dan melekat. Namun kabar baiknya adalah paradigma bisa diubah. Hanya saja bagian tersulitnya terletak di sini. Mengubah paradigma memerlukan ketidaknyamanan. Kamu harus mulai terlibat secara emosional dengan gagasan-gagasan yang awalnya ditolak mentah-mentah oleh seluruh tubuhmu. Karena gagasan-gagasan tersebut masih asing, mereka tidak selaras dengan getaran yang kamu miliki saat ini, dan ketidaksesuaian ini menimbulkan rasa aneh. Itulah mengapa sangat umum bagi seseorang untuk merasa adanya penolakan besar ketika memulai sesuatu yang baru, seakan ada bagian dari diri sendiri yang mencoba menggagalkan proses itu. Dan memang benar begitu adanya. Bagian itu adalah sistem lama dalam dirimu yang dirancang untuk mempertahankan keadaan seperti apa adanya. Namun justru resistensi tersebut bisa menjadi sinyal terkuat bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Ketika kamu mulai berpikir dengan cara baru, bertindak dengan cara berbeda, dan merasakan sesuatu yang sebelumnya asing, paradigma lama akan menjerit. Ia akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Dan disitulah kamu harus tetap bertahan, karena di balik resistensi itu terdapat kebebasan. Di sana ada dirimu yang baru. Mau saran yang bisa langsung kamu terapkan? Pilih satu pemikiran yang benar-benar bertolak belakang dengan pola pikirmu saat ini. Misalnya seperti ini, aku layak mendapatkan penghasilan sebesar 150 juta rupiah setiap bulan dari pekerjaan yang aku cintai. Tuliskan itu, bacalah berulang-ulang, ucapkan dengan lantang, dan perhatikan apa yang kamu rasakan. Bila muncul rasa tidak nyaman, takut, atau ragu, justru itu bagus. Itulah sinyal dari paradigmamu yang sedang menunjukkan letak blokirannya. Sekarang kamu tahu di mana kamu perlu bertindak. Jangan melawan rasa tidak nyaman itu. Gunakanlah sebagai kompas. Hal menarik adalah, semakin sering kamu bertahan dengan pola baru itu, tubuhmu akan mulai menerimanya. Pikiranmu mulai memberi ruang, dan saat itulah peluang mulai bermunculan. Orang-orang yang tepat hadir. Ide-ide mengalir. Karena kamu telah mengubah frekuensimu, dan segala sesuatu di alam semesta merespons frekuensi tersebut. Kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya, bahkan tak kamu sadari keberadaannya. Ketika kamu mengubah paradigma, kamu tidak lagi perlu mengejar hasilnya. Hasil itu akan datang padamu. Karena getaranmu kini sejalan dengan apa yang kamu inginkan, kamu tidak lagi memaksa keadaan. Kamu hidup seolah-olah hal yang kamu inginkan sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan yang paling indah adalah bahwa siapapun bisa melakukannya. Tak peduli berapa usiamu, dari mana asalmu, atau setinggi apa tingkat pendidikanmu. Aku sendiri tidak menyelesaikan pendidikan sekolahku.
Aku memulai kehidupan dewasa tanpa arah yang jelas. Pernah mengganti ban, mengepel lantai, bekerja di pabrik. Tapi aku menulis ulang paradigmaku. Dan hal itu membawaku membangun kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Jadi, kalau kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu, yakinlah bahwa memang ada, namun itu hanya akan muncul ketika kamu benar-benar selaras dengannya. Dan untuk itu, kamu harus mulai mengubah isi dalam dirimu. Ubah apa yang kamu yakini mungkin, ubah gambaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Karena pada akhirnya, kenyataan yang kamu alami hanyalah bayangan dari identitas yang kamu pelihara. Dan identitas itu, sahabatku, adalah paradigma. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kamu bisa mengubah frekuensimu secara nyata dan mengapa hal itu adalah penentu utama dari apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi untuk sekarang, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang terus bergema di pikiranmu. Jika kamu sebenarnya sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengubah hidupmu, mengapa kamu masih terjebak dalam realitas yang sama? Mungkin sekarang saatnya untuk menengok ke dalam dan benar-benar memulai. Perubahan dimulai ketika kamu memutuskan, dan keputusan itu hanya bisa kamu ambil sendiri. Segala sesuatu di alam semesta selalu bergerak, tak ada yang diam. Bahkan kamu yang sekarang sedang duduk atau berbaring tampak diam, sebenarnya tidak sepenuhnya diam. Jika tubuhmu diamati melalui mikroskop yang sangat kuat, akan tampak tarian partikel dan atom yang terus bergetar. Ini bukan perumpamaan, tapi ilmu fisika. Kamu adalah massa energi yang bergetar sangat cepat, dan getaran dari tubuhmu, meski tak terlihat oleh mata, selalu ditangkap dan direspons oleh alam semesta di sekitarmu. Inilah yang disebut sebagai frekuensi. Frekuensi tempat kamu berada menentukan apa yang kamu tarik ke dalam hidup. Dan yang menentukan frekuensi itu bukan hanya pikiranmu, melainkan lebih dari itu, perasaanmu. Perasaan adalah kendaraan dari getaran. Ia adalah jembatan antara dunia batinmu dan hasil nyata yang kamu wujudkan di dunia luar. Inilah mengapa banyak orang kecewa dengan hukum tarik-menarik. Mereka berpikir positif, mengulang afirmasi, mencoba membayangkan impian mereka, tapi di dalam hati merasa cemas, tidak yakin, dan dipenuhi rasa takut. Alam semesta tidak merespons pikiran yang melayang-layang. Ia merespons getaran yang dibawa oleh perasaan. Apa yang kamu rasakan saat bangun pagi? Emosi apa yang pertama muncul di hari-harimu? Apakah kamu merasa bersemangat, damai dan penuh syukur? Atau justru merasa terbebani, tertekan, cemas, takut akan hari yang menantimu? Jawaban atas pertanyaan ini jauh lebih menggambarkan hidupmu dibanding riwayat pekerjaanmu, isi rekeningmu, atau unggahan media sosialmu. Karena yang kamu rasakan secara konsistenlah yang menjaga getaranmu dalam pola tertentu. Dan pola itulah yang menarik segala sesuatu. Orang, gagasan, situasi, tantangan, dan solusi. Banyak orang mengira bahwa getaran hanyalah konsep spiritual yang abstrak, tapi ini adalah ilmu. Jika tubuh manusia diletakkan di depan kamera inframerah, kamu bisa dengan jelas melihat pancaran energi yang terus-menerus keluar darimu. Ketika kamu marah, medan energi itu berubah. Saat kamu jatuh cinta, juga berubah. Dan orang-orang bisa merasakan perubahan itu. Sistem internal Anda berteriak karena sedang dipaksa untuk meninggalkan apa yang sudah dikenal. Dan hal-hal yang dikenal itu, meskipun terbatas, terasa nyaman. Anda sudah terbiasa bertahan hidup di situ. Sudah tahu cara menghadapi kekurangan, keterbatasan, dan kekecewaan. Semua itu sudah menjadi bagian dari zona aman Anda. Sekarang coba bayangkan, apa yang terjadi saat Anda mulai membayangkan diri Anda menghasilkan lebih dari $100.000 Amerika Serikat per tahun, kira-kira setara dengan 1,5 miliar rupiah, melakukan apa yang Anda cintai, dihargai, dihormati, dan hidup dengan kebebasan. Mungkin awalnya terdengar menggairahkan, tapi segera setelah itu muncul gelombang pikiran-pikiran penghambat. Bagaimana kalau gagal? Ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Siapa saya untuk hidup seperti itu? Pikiran-pikiran itu bukanlah kenyataan. Itu hanyalah suara dari pola lama Anda yang mencoba mempertahankan segalanya tetap seperti dulu.
Saya pernah mengalaminya secara sangat intens ketika membuka usaha pertama saya. Sebelumnya, penghasilan saya kurang dari $4.000 Amerika Serikat per tahun, sekitar 60 juta rupiah. Dan saya sama sekali tidak melihat masa depan. Tapi ketika saya mulai menerapkan prinsip-prinsip yang telah saya pelajari, semuanya mulai berubah. Dalam waktu singkat, usaha kebersihan itu mulai memberikan hasil yang tidak pernah saya bayangkan. Dalam 1 tahun saja, saya menghasilkan $175.000 Amerika Serikat, kira-kira 2.600.000.000 rupiah. Tapi apakah mudah menghadapi semua itu? Tidak. Uang mulai datang sebelum identitas saya siap menerimanya. Disitulah saya menyadari bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian penting dari proses. Saya harus memaksa diri untuk menerima bahwa semua itu nyata, bahwa saya layak menerimanya, bahwa saya bisa hidup dalam kenyataan baru itu. Dan setiap kali saya mencoba menggagalkan diri sendiri, dan saya mencobanya beberapa kali, saya selalu mengingatkan diri, itu hanya diri lamaku yang sedang mencoba bertahan. Anda perlu menyadari bahwa rasa tidak nyaman adalah tanda pertumbuhan, seperti meregangkan otot yang belum pernah digunakan. Awalnya sakit, seperti akan robek, tapi jika Anda terus bertahan, otot itu akan menguat. Dan hal yang dulunya tampak mustahil, perlahan-lahan menjadi hal yang wajar. Begitu pula dengan pikiran Anda. Apa yang hari ini membuat Anda takut, besok bisa menjadi zona nyaman baru. Jika Anda berani melewati proses itu. Jangan tunggu sampai merasa siap, karena yang membuat Anda siap justru adalah menghadapi apa yang Anda takuti. Ada satu fakta menarik dari penelitian tentang perubahan perilaku. Otak manusia mengartikan setiap upaya untuk berubah sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup. Area otak yang sama akan aktif seolah-olah Anda sedang dikejar oleh pemangsa. Artinya, secara biologis, perubahan itu tidak nyaman. Tapi secara spiritual, perubahan itu adalah evolusi. Dan saat Anda memahami hal ini, rasa takut mulai terlihat seperti undangan, sebuah peluang untuk menjadi diri Anda yang sejati. Mungkin saat ini Anda sedang berada di masa di mana semuanya terasa stagnan. Mungkin Anda merasa terjebak dalam siklus yang terus berulang. Anda tahu apa yang Anda inginkan, sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap tidak bisa maju. Sebenarnya Anda sedang berada tepat di titik di mana kebanyakan orang menyerah. Titik di mana yang baru mulai mengetuk pintu, tapi yang lama masih mencengkeram erat. Titik ini menyakitkan, tapi ini juga merupakan titik balik. Dan jika Anda bisa tetap bertahan, melewati lembah ketidaknyamanan ini, Anda akan merasakan sesuatu yang jarang orang rasakan, kebebasan. Bukan hanya kebebasan finansial atau profesional, tapi kebebasan untuk menjadi siapa diri Anda sebenarnya, tanpa perlu meminta izin dari siapapun. Yang bisa saya katakan dengan keyakinan penuh adalah bahwa segalanya berubah saat Anda berubah. Dan perubahan itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Terus melangkah, meskipun sedang tidak nyaman, meskipun seluruh tubuh Anda ingin berhenti, meskipun tidak ada yang percaya pada Anda. Karena disitulah Anda mulai membangun frekuensi baru. Dan alam semesta pada akhirnya akan meresponsnya. Jika Anda sudah membaca sampai titik ini, saya ingin mengajak Anda menerima satu tantangan. Dalam 7 hari ke depan, setiap hari lakukan satu hal yang membuat Anda keluar dari zona nyaman. Mungkin itu bangun lebih pagi, menelepon seseorang yang selama ini Anda hindari, memulai proyek yang terus Anda tunda, atau berinvestasi dalam hal yang membuat Anda takut. Dan sambil melakukannya, ucapkan pada diri Anda sendiri, ketidaknyamanan ini adalah harga untuk kebebasanku. Karena memang begitulah adanya. Dan jika Anda menghormati proses ini, tak lama lagi hal yang sekarang menakutkan akan menjadi bagian dari identitas baru Anda. Jangan lari dari rasa tidak nyaman. Itu adalah penunjuk jalan Anda. Itu menandakan bahwa Anda sedang menyeberangi jembatan dari diri lama menuju versi baru diri Anda. Dan saya jamin, di sisi lain jembatan itu ada versi diri Anda yang sudah hidup dalam impian Anda. Tapi versi itu hanya bisa Anda temui jika Anda punya keberanian untuk menyeberang. 1 langkah per hari. Meski dengan tangan gemetar, meski dengan hati yang belum yakin, tapi dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang terasa tidak nyaman itu
sedang membawa Anda menuju tempat yang selama ini Anda impikan. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik siapa diri Anda dalam getaran terdalam yang Anda bawa setiap hari. Dan getaran itu dibentuk oleh pola pikir Anda, oleh perasaan Anda, dan oleh keberanian untuk melewati rasa tidak nyaman dalam proses perubahan. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda mulai mengambil kendali atas realitas Anda perlahan-lahan. Satu pikiran demi satu pikiran, satu pilihan demi satu pilihan. Dan yang paling luar biasa, semuanya ada dalam kendali Anda saat ini. Tapi ini baru permulaan. Jika Anda ingin naik satu tingkat lagi dalam evolusi diri, menjadi 1% lebih baik daripada siapa Anda sekarang, video selanjutnya yang muncul di layar akan membawa Anda lebih dalam lagi dalam proses transformasi ini. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan memperluas pandangan Anda dengan cara yang lebih jelas dan praktis. Terima kasih telah hadir di sini bersama saya. Saya menunggu Anda di video berikutnya.